Hai semuanya, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis teks KD bahasa Inggris. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kadenisa Victory, NPM 210188203016. Analisis KD. Tujuan dalam penulisan artikel ini adalah mendeskripsikan tentang pemetaan kompetisi dasar silabus bahasa Inggris SMA MA, SMA K, MAK Kemendikbud 2017. Analisis pemetaan dilakukan dengan cara membandingkan KD yang ada dengan realisasi kebutuhan KD dalam pembelajaran bahasa Inggris di lapangan. Khususnya untuk KD peminatan dan lintas minat bahasa Inggris kurikulum 2013. Analisis KD ini dipandang sangat penting dan strategis, khususnya bagi guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Dengan adanya pemetaan KD, diharapkan guru bahasa Inggris dapat lebih cermat dan sistematis dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan merealisasikannya dengan tepat, baik dan benar sesuai pesan yang ada dalam silabus pembahasan. Dalam praktik pembelajaran bahasa Inggris, masih bertumpu pada pembelajaran yang ada dalam buku teks. Selama ini, guru bahasa Inggris masih memiliki pemahaman bahwa pembelajaran berbasis teks adalah pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajarkan materi bahasa Inggris menggunakan buku teks. Jenis teks yang dimaksud dalam silabus bahasa Inggris yang direvisi tahun 2017 adalah sebagai berikut. 1. Teks interaksi interpersonal. 2. Teks interaksi transaksional. 3. Teks fungsional khusus. Dan keempat, teks fungsional. Analisis teks. Dalam analisis teks ini, dengan membandingkan data yang berupa dokumen KD Bahasa Inggris dalam silabus Kemendikbud 2017 dengan beberapa temuan kebutuhan praktis guru bahasa Inggris di lapangan atau di kelas, berikut temuan data lapangan hasil observasi, wawancara mendalam, dan angket serta paparan data dari dokumen modul silabus bahasa Inggris yang dikembangkan oleh Kemendikbud tahun 2017 di atas dapat dianalisis tentang keberadaan teks KD yang ada di dalam program bahasa Inggris wajib dan program bahasa Inggris peminatan. Yang pertama, pada struktur kurikulum 2013 untuk KD program peminatan bahasa dan program lintas minat yang digunakan adalah KD peminatan. Hal ini tertentu memberikan beban yang cukup berat bagi guru untuk menyampaikan muatan KD peminatan bahasa Inggris kepada siswa atau kelas yang memilih lintas minat bahasa Inggris. Yang kedua, ada dalam praktik pembelajaran di kelas. Berdasarkan pengamatan lapangan yang dilakukan penulis, sebagian besar guru yang mengajar bahasa Inggris wajib dan bahasa Inggris program lintas minat adalah guru bahasa Inggris yang berbeda. Beberapa alasan mengapa diajar oleh guru yang berbeda adalah agar siswa tidak mengalami kejenuhan bila dibandingkan dengan hanya diajarkan oleh guru yang sama. Ketiga, KD lintas minat bahasa Inggris selama ini belum ada atau belum disusun secara terpisah dengan KD bahasa Inggris peminatan. Kebutuhan KD lintas minat pada struktur kurikulum 2013 adalah sesuatu yang mendesak. Tidak hanya bahasa Inggris, akan tetapi juga pada mata pelajaran yang dipilih untuk program lintas minat perlu disusun secara terpisah dengan program peminatan. Yang keempat, KD yang ada di bahasa Inggris wajib dan KD yang ada di bahasa Inggris peminatan terkesan overlapping atau tumpang tindih dan juga terkesan pengulangan. Misalnya, KD 3.1 di bahasa Inggris kelas 10 wajib sama dengan KD 3.1 di bahasa Inggris peminatan. Guru dan siswa cenderung belajar KD tersebut karena tuntutan kurikulum. Dan yang terakhir, kelima, kebutuhan KD untuk menyiapkan siswa dalam mengikuti ujian nasional bahasa Inggris lebih banyak ada di KD program peminatan. Bagi siswa yang kelas 10, 11, dan 12, mendapatkan program lintas minat bahasa Inggris mungkin akan lebih siap menghadapi ujian nasional atau menguasai KD yang ditargetkan dibandingkan siswa yang tidak mengambil program lintas minat bahasa Inggris. Simpulan, berdasarkan paparan data dan hasil analisis teks di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama, struktur kurikulum untuk mata pelajaran bahasa Inggris wajib dan peminatan perlu dilakukan evaluasi oleh pemerintah terkait dengan beban yang ada pada silabus yang tertuang pada kompetisi dasar. Perlu disusun juga KD untuk program lintas minat bahasa Inggris. Yang kedua, teks kompetisi dasar atau pengetahuan yang ada pada silabus bahasa Inggris masih terdapat overlapping antara bahasa Inggris kelompok wajib dan bahasa Inggris kelompok peminatan. Yang ketiga, pembelajaran berbasis teks yang selama ini dipahami oleh guru perlu dilakukan penyegaran kembali. Pembelajaran berbasis teks bukan pembelajaran dengan menggunakan buku teks. Yang terakhir, pemetaan kompetisi dasar 3 yang terkait pengetahuan perlu dilakukan sebagai panduan bagi guru untuk mengembangkan bahan ajar secara sistematis dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.